Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu gula dan efek dari gula. Sebelumnya, apa sih itu gula? Gula adalah senyawa karbohidrat sederhana yang memiliki rasa manis dan berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Secara kimia, gula termasuk dalam kelompok sakarida yang terdiri dari monosakarida, seperti glukosa dan fruktosa, dan disakarida, seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Penjelasan singkat tentang monosakarida dan disakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi bentuk yang lebih kecil, dan monosakarida merupakan unit terkecil dari karbohidrat dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel. Sedangkan disakarida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida yang berikatan melalui reaksi kondensasi, yaitu reaksi kimia di mana molekul air dihilangkan. Sederhananya, disakarida dapat disebut sebagai gula ganda karena terdiri dari dua unit gula tunggal. Cara mengetahui apakah makanan ataupun minuman mengandung gula. Umumnya kebanyakan makanan ataupun minuman setidaknya mengandung sedikit gula, baik dari yang alami ataupun buatan, di antaranya adalah susu, madu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan untuk gula buatan diantaranya adalah olahan roti, sereal, soda, dan sirup. Cara metabolisme tubuh dalam mengubah gula, baik alami maupun buatan, menjadi energi bagi tubuh. Baik alami maupun buatan, pada dasarnya, gula akan dipecah oleh tubuh menjadi glukosa. Glukosa ini adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh kita. Prosesnya diantaranya adalah sebagai berikut. Proses pengolahan gula menjadi energi dimulai ketika Anda mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, baik itu gula alami, seperti buah-buahan, maupun gula tambahan, seperti gula pasir. Saat makanan masuk ke mulut, air liur mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil. Di dalam lambung, makanan diolah lebih lanjut dan kemudian masuk usus kecil. Di usus kecil, enzim pencernaan bekerja memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana, terutama glukosa. Glukosa yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat kemudian diserap oleh dinding usus kecil dan masuk ke dalam aliran darah. Peningkatan kadar glukosa dalam darah merangsang pankreas untuk melepaskan hormon insulin. Insulin berperan sebagai kunci yang membuka pintu masuk glukosa ke dalam sel-sel tubuh, terutama sel otot, hati, dan lemak. Setelah masuk ke dalam sel, glukosa dapat digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Jika ada kelebihan glukosa setelah kebutuhan energi sel terpenuhi, insulin akan membantu mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Energi yang dihasilkan dari metabolisme glukosa digunakan untuk berbagai fungsi tubuh, seperti kontraksi otot untuk bergerak, transmisi impuls saraf, sintesis protein dan molekul lain, mempertahankan suhu tubuh. Produk sampingan dari metabolisme glukosa, yaitu karbon dioksida dan air, akan dikeluarkan dari tubuh melalui pernapasan dan urin. Jika ada kelebihan glukosa yang tidak dapat disimpan sebagai glikogen, tubuh akan mengubahnya menjadi lemak. Lemak dapat disimpan sebagai cadangan energi jangka panjang. Meskipun gula memberikan energi bagi tubuh dan menyimpan energi, serta menyimpan zat sisa menjadi glikogen dan lemak, namun jika gula dikonsumsi secara berlebihan dari anjuran takaran dokter, maka dapat menyebabkan beberapa efek samping. Di antaranya adalah obesitas, tekanan darah meningkat, meningkatkan resiko kolesterol jahat dan penurunan kolesterol baik, serta resiko terkena serangan jantung dan stroke, hingga resiko mengalami kematian. Cara menjaga pola makan yang sehat agar terhindar dari efek buruk dari gula. Dokter gizi menyarankan untuk mengkonsumsi gula itu sesuai dengan takarannya dalam sehari, yang diantaranya adalah orang dewasa tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan, dengan asumsi kebutuhan kalori 2000 kal per hari. Anak-anak usia Juli 10 tahun, tidak lebih dari 40 gram atau 3 sendok makan, dengan asumsi kebutuhan kalori 1600 kal per hari. Anak-anak usia 26 tahun,
tidak lebih dari 30 gram atau 2 sendok makan, dengan asumsi kebutuhan kalori 1.200 kal per hari. Lalu, cara lain yang bisa dilakukan diantaranya adalah masak sendiri. Dengan memasak sendiri, Anda bisa lebih mengontrol jumlah gula yang Anda gunakan dalam makanan. Pilih camilan sehat. Ganti camilan manis seperti kue, biskuit, atau coklat dengan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, atau yogurt tanpa tambahan gula. Baca label makanan dengan cermat. Perhatikan kandungan gula. Selalu periksa label makanan untuk mengetahui kandungan gula per porsi. Cari kata-kata yang berakhiran osa. Kata-kata seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, dan maltosa adalah jenis gula tambahan. Perhatikan ukuran porsi. Informasi nilai gizi pada label makanan biasanya disajikan per porsi. Pastikan Anda mengetahui ukuran porsi yang dimaksud. Sekian dari pembahasan saya tentang apa itu gula dan efek dari gula. Semoga pembahasan kali ini menjadi berguna bagi semuanya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. See you guys.